Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam ruangan ini. Bahkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita akan memulai rangkaian ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan Anak Allah Yesus namanya. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Warta jemaat ibadah multigenerasi Minggu 31 Maret 2024, Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili STT-ATI. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kami dengan tulus hati mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk beribadah bersama kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Dinar Borukaro yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini, dan setiap petugas ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah multigenerasi Minggu 7 April 2024, pengkhotbah Saudari Pini, khotbah dan salam Pendeta Hari Wahyudi, liturgos Saudara Yapet, singer Saudara Christian,
Saudari Tasya, Saudari Mimi. Doa syafaat dan warta, Saudara Yosua. Kolektan, Saudara Hero, Saudari Liska. Pemain musik, Bapak Pasa, Saudara Sardi, Saudara Winner. Sound system, Saudara Petra. Multimedia, Bapak Peri. Sekolah minggu, Saudari Cahaya, Saudari Marlin. Petugas ibadah Marturia Sabtu 6 April 2024, pengkhotbah Saudari Marlin, liturgos Saudara Petra. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Ada Bapak Aprilianto 1 April, Saudara William Carey 1 April, Bapak Bernabas Pong 3 April, Saudari Grace 4 April, Saudari Apriani 4 April, Saudari Ani Muran Gunas 6 April. Kado ulang tahun Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Laporan keuangan Minggu 31 Maret 2024. Keuangan multigenerasi Minggu tanggal 24 berjumlah Rp3.946.500. Keuangan Marturia Sabtu tanggal 23 berjumlah Rp623. Keuangan sekolah minggu tanggal 24 berjumlah Rp343.500. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menerima putusan salam. Kita mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 74. Tuhan Allah hadir. Ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir, jadi hanya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, dan di dalam pertolongan oleh Roh Tuhan yang kudus,
rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah minggu juga perayaan Paskah pada pagi hari ini terambil dari firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita menaikkan pujian Tuhan Allah hadir, bait yang ketiga, datang dalam hati. Sebagaimana dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengatakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berpisah dengan adik-adik sekolah minggu. Selagi adik-adik sekolah minggu dipersiapkan untuk maju, kita mengangkat pujian yang mengatakan DOSA, dosa. Mari lakukan
persaksian dari adik-adik sekolah minggu. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini telah berdiri anak-anak kami di hadapan Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka dalam setiap pertumbuhan mereka. Dan hari ini mereka akan dilayani secara pribadi oleh guru-guru sekolah minggu mereka. Kiranya guru-guru sekolah minggu mereka boleh memakai bahasa yang sangat sederhana agar mereka boleh mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh tertanam dalam hati mereka dan mereka boleh membawa bertumbuh sampai mereka besar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Apakah masih ada sukacita? Amin. Sekali lagi, apakah masih ada sukacita? Amin. Hari ini oleh darah anak domba telah membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan oleh darah anak domba. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya persilakan untuk mengambil posisi berdiri. Keselamatan
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masih mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Kesaksian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Jika tidak ada, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersilakan bagi yang bertugas untuk maju. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, hari ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 3, dengar Dia panggil nama saya. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Dipersilakan.
akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali umat-Mu datang di bait-Mu yang kudus ini Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami di tempat ini. Sungguh kami menyadari Tuhan betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas napas hidup dan kesehatan yang kami rasakan sampai hari ini, sehingga kami boleh datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur di mana hari Jumat Agung dan perlombaan yang kami adakan boleh dapat terlaksana dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berkumpul dengan penuh rasa sukacita, karena di momen hari yang indah ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Hari kebangkitan Tuhan yang penuh makna, penuh harapan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Civitas Akademi STT-ATI dan jemaat multigenerasi. Kiranya di hari Paskah ini Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan berkat dan perlindungan bagi kedua hamba-Mu, Pak Niko dan Ibu Sri Ernawati, para dosen, staf, dan jemaat multigenerasi di tempat ini ya Tuhan. Kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, dan ujian dalam hidup ini. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus, para sponsor, mahasiswa maupun donatur, baik lembaga gerejawi atau perseorangan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Terima kasih Tuhan, berkati iman mereka ya Bapa, agar mereka tetap setia dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan jerih lelah mereka tidak sia-sia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk lembaga kami secara khusus membutuhkan sarana dan prasarana yang kami inginkan di lembaga ini. Kiranya Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan yang mau bekerja sama untuk membangun fasilitas lembaga kami, agar apa yang kami inginkan bisa tercapai dan terjadi sesuai kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk kedua hamba-Mu. Hari ini kami berdoa untuk kedua hamba-Mu, Pak Hari dan Pak Romelus. Kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan selalu menolong kedua keluarga ini ya Bapa, dalam suka dan duka, baik dalam pekerjaan dan pelayanan yang ada di lembaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa di surga untuk yang berulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, usia yang Engkau tambahkan kepada mereka 1 tahun. Biarlah mereka imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Cita-cita dan masa depan mereka Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati, sehingga dalam setiap usia yang ditambahkan oleh Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh, berbuah, berakar dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mendoakan ya Bapa di surga untuk seluruh umat Kristen dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati seluruh umat-Mu yang merayakan Paskah. Berikanlah sukacita yang tak terhingga dan pengharapan yang kokoh dalam iman kepada Kristus. Kami juga memohon berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan para pendeta, gembala, dan pemimpin rohani
kebijaksanaan dan kekuatan untuk melayani Tuhan, menggembalakan umat-umat Tuhan, baik serta memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Tuhan Yesus yang baik, kami turut berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Yang tidak henti-hentinya kami mendoakan bangsa dan negara kami. Berikanlah kepada para pemimpin kami kebijaksanaan, supaya para pemimpin kami, baik pemimpin negara dan dunia, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kebijaksanaan dan keadilan dan kebenaran yang berasal daripadamu ya Tuhan Yesus. Segala kasus-kasus kriminal yang terjadi, baik bencana alam, baik juga konflik peperangan yang terjadi, yang ada di Israel dan Palestina, baik Rusia dan Ukraina, Tuhan Yesus memulihkan. Wow, penyakit yang terjadi yang tidak kami ketahui, biarlah Tuhan selalu menolong bangsa dan negara kami. Kami merindukan shalom yang daripadamu terjadi, mujizat terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak doa-doa yang kami ingin sampaikan kepadamu, tetapi Tuhan, kerinduan kami, terimalah setiap doa syafaat kami ini, dan kami alaskan doa permohonan kami hanya kepada Engkau yang berkata demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari membuka dalam kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan, duduk berkop di atas. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberi padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan, Ia telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu memelihara kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, karena salib-Mu.
penyiksaan membawa kita kepada hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Sama-sama. Terima kasih. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup.
di dalam doa. Di dalam kuasa salib Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dan menerima perkenanan Allah. Dan di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kami menerima pembenaran yang sejati yang datang daripada Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk karya yang mulia, yang agung dikerjakan Allah, menjadikan hidup kami berarti dan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini kami peringati hari Paskah, kemenangan Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut, dan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pagi hari ini di tempat ini kami membawa hidup kami mau diberkati oleh Tuhan, kami mau dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang hidup. Lawatlah kami Bapa, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Mari kita dalam hari Minggu Paskah pada pagi hari ini kita membuka firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dalam Minggu Paskah, minggu yang berbahagia pada pagi hari ini. Tema kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, "Aku telah melihat Yesus." Aku telah melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah pondasi kekristenan yang tidak tergoyahkan oleh apapun sepanjang zaman. Terbukti kekristenan, gereja, orang-orang percaya tetap hidup, berkembang
saat ini, itu bukti bahwa kekristenan itu diletakkan di dalam dasar yang kokoh, tidak tergoyahkan. Itu adalah di dalam kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang mempunyai gereja, Tuhan yang mendirikan gereja, baik dari sisi organ yaitu orang percaya, juga dari sisi organis yaitu organisasi, yaitu adalah gereja. Terbukti ada sampai pada saat ini, karena Yesus yang mendirikannya adalah Tuhan yang hidup, yang mati tetapi hidup, bangkit selama-lamanya dia hidup. Maka kita adalah orang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan yang hidup. Semua pendiri kepercayaan di dalam agama-agama, tokoh-tokoh di dalam agama-agama memiliki riwayat dan mereka mati. Tetapi satu-satunya tokoh pribadi, pendiri kekristenan yang mati, bangkit dan hidup sampai selama-lamanya, itu adalah Yesus Kristus. Maka sekalipun sejarah membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu mengalami penganiayaan, tetapi tetap benar. Semakin dirambat, semakin merambat. Di mana kekristenan itu semakin dibabat, dihancurkan, tetapi tetap mati satu ataupun gugur satu, tumbuh 1000. Karena ternyata kalau kita lihat sebagaimana darah Kristus, darah martir itu menumbuhkan bibit-bibit, yaitu orang-orang percaya, di mana terjadi martir, orang mati karena iman, maka di situ juga kekristenan secara luas berkembang. Maka kita melihat ada tokoh kekristenan di Sumatera Utara, Nomensen, di Kalimantan, semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup demi Injil. Dan ternyata kematian mereka itu adalah menjadi bibit yang menumbuhkan orang-orang percaya. Melihat Yesus pasca kematiannya di kayu salib, menurut saya itu adalah kasih karunia. Melihat Yesus setelah kematian Yesus di kayu salib, yaitu dia bangkit, itu adalah kasih karunia yang tidak dinyatakan kepada semua orang. Maka kalau kita melihat bahwa orang-orang yang melihat Yesus pasca kematiannya itu, ataupun orang-orang yang mengalami dinyatakan Yesus, melihat Yesus setelah dia bangkit, maka kita melihat bagaimana kehidupan orang itu, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup dari orang penakut menjadi orang yang berani. Itu adalah kehidupan semua para murid. Dari orang yang tadinya tidak percaya seperti Thomas, mengalami perjumpaan dan akhirnya dia percaya dan menjadi saksi Tuhan dalam hidupnya. Dan ternyata kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maka ada 3 poin yang kita akan renungkan dari teks Yohanes pasal yang ke-20 ini dalam memaknai tentang kebangkitan Yesus Kristus, Allah kita yang agung, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Pertama, kebangkitan Yesus itu memberikan pengajaran, memberikan kabar baik bagi kita bahwa Yesus itu hadir dalam setiap saat ataupun hadir saat kita mengalami kesedihan ataupun kepedihan yang mendalam. Kebangkitan Yesus Kristus itu memberitahukan kabar baik bagi kita bahwa Dia hadir saat kita mengalami kesedihan yang paling mendalam. Teks ini berbicara tentang Maria Magdalena, seorang yang sudah dilepaskan dari Yesus, oleh Yesus, dari keterikatan kuasa kegelapan menjadi pengikut Yesus, yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, meletakkan pengharapan kepada Yesus. Kasih itu dia tunjukkan, kesetiaannya kepada Yesus
dia tunjukkan. Ketika pagi-pagi benar orang mungkin lagi nyenyak begitu tidur. Pasal 20 ayat 1 itu dikatakan dia pergi ke kubur. Dia membawa rempah-rempah dengan ketulusan hati ingin merempahi mayat Yesus. Dalam kesedihan hati, kehilangan orang, yaitu dalam duka cita yang sangat mendalam. Dia pergi ke kuburan. Tetapi sampai di kubur itu kosong. Dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan kepada para murid dan perempuan, para murid datang dan mereka melihat ternyata benar bahwa kubur itu kosong. Mayat yang dia rindukan untuk dia rempahi tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Maka murid-murid Petrus dan Yohanes kembali ke rumah. Tetapi dikatakan pada ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ini adalah gambaran seseorang mengalami duka cita, kepedihan hati yang sangat mendalam. Karena kondisi yang dihadapi pada waktu itu, Tuhan yang membebaskan dia, pengharapan hidupnya dia letakkan kepada Yesus, tapi Yesus mati. Dan dia ingin merindukan menemukan mayat Yesus dan dia pergi ke kuburan juga tidak ada. Maka ini adalah gambaran seorang pribadi yang mengalami kehilangan yang sangat mendalam. Alasan kesedihan Maria adalah karena Yesus mati, kubur kosong, mayat hilang dalam pikirannya. Itu memberikan kesedihan yang mendalam. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, saya melihat dan bertemu, berkomunikasi dengan beberapa orang. Ternyata orang di dalam kesedihan mengalami duka cita itu tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Ada orang mengalami duka cita, maka dia tidak bisa melihat lagi tentang kebaikan Tuhan. Kabut di dalam hidupnya itu begitu gelap. Saya berkomunikasi dengan satu misionaris yang anaknya, yang di dalam jemaat itu anaknya dulu alumni STT-AT, tetapi meninggal. Misionaris itu mengatakan kepada saya, Dinar, tahu kamu sampai sekarang ibu itu tidak mau ke gereja. Kenapa? Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya itu dipanggil oleh Tuhan. Saya menemukan berkomunikasi dengan ibu-ibu di jemaat. Ketika dia kehilangan orang-orang dia kasihi, baik suaminya, memiliki kabut kepedihan yang sangat dalam di dalam hatinya. Dan kalau kita lihat kabut sedih yang dialami oleh Maria, ternyata kesedihan itu Bapak Ibu bisa melumpuhkan iman, melumpuhkan pengharapan seseorang. Tiap-tiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Tetapi ternyata ada orang-orang dalam kesedihannya itu, kepedihan kenyataan hidup yang melahirkan kesedihan dalam hati, melumpuhkan pengharapan dan membuat iman kepada Yesus itu ciut. Bahkan kalau kita lihat di sini, kesedihan Maria itu melumpuhkan pengharapan dia. Dan kesedihan itu juga bisa membutakan mata hati kita secara rohani. Itu kalau kabut itu tersimpan dalam hati kita, ternyata itu bisa membutakan mata rohani kita secara pribadi. Maka kalau kita lihat di sini, Maria dijumpai oleh Tuhan. Tetapi kesedihan yang begitu dalam membuat dia sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus yang hadir, yang berbicara pada waktu itu. Mungkin juga karena Yesus hadir dalam tubuh kemuliaan. Tetapi suara itu pun sudah seperti sengau menjadi kabur.
Yang dia tahu itu adalah seperti suara orang penjaga taman itu. Kepedihan yang sangat mendalam. Dan ternyata kalau kita lihat, kita belajar dari teks ini, kepedihan yang sangat mendalam yang kadang membuat kelumpuhan iman secara rohani, membuat iman menjadi tawar itu adalah sebetulnya bukti kurangnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu gambaran kita bisa melihat kerohanian kita. Bukti bahwa kita kurang mengenal Tuhan dengan benar. Secara rasio memang iya kita bisa menjelaskan, tapi secara pengalaman, kedekatan dengan Tuhan itu adalah bukti kita kurang mengenal Tuhan dengan benar. Dalam perjalanan iman, Maria adalah saksi iman. Tuhan membangkitkan orang mati dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu bukan satu kali mengatakan bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum menjadi pengalaman dalam kehidupan, maka itu sesuatu hal di dalam otak itu tidak mungkin. Dan dia melihat kematian Yesus Kristus adalah kematian yang tidak lazim. Tidak seperti apa yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Itu kalau dari sisi manusia menyatakan kelemahan yang sangat dalam. Maka ada di dalam pikiran, tidak mungkin dia bangkit. Maka kepedihan itu sangat meliputi dia. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi karena Yesus bangkit, dia hadir untuk orang-orang yang sedih. Dia bukan Tuhan yang mati, yang ditutup di dalam kubur. Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Maka dia hadir menemukan orang-orang yang mengalami kepedihan. Dia hadir menemukan orang-orang yang hidupnya dikabuti oleh kepedihan, pergumulan hidup yang ada. Mungkin kita ada di dalam saat-saat yang demikian. Alasan kesedihan itu banyak. Kekhawatiran, ketakutan, keadaan sakit, keletihan, merasa hidup kesepian, merasa doa-doa belum dijawab. Mungkin kita mengalami fitnahan, mengalami masalah-masalah pribadi. Semua manusia memiliki alasan kepedihan di dalam hidupnya. Merasa dikucilkan, merasa disendirikan, ataupun merasa dihakimi, merasa tidak dihargai. Ada alasan-alasan kepedihan masuk di dalam kehidupan kita. Setiap orang, baik orang percaya yang belum percaya, pernah mengalami kepedihan-kepedihan di dalam kehidupan yang ada. Tetapi kabar baik yang diberitahukan oleh Tuhan pada pagi hari ini, karena Yesus itu hidup, dia hadir, dia menemukan kita, dia mau menemukan kita dalam keadaan itu. Dia mau menemukan kita, maka perlu kita untuk renungkan dalam kepedihan yang kita alami itu. Apakah itu kehendak Allah bahwa saya prihatin mengenai hal khusus ini? Apa yang kita sedihkan? Apa yang membuat kabut begitu gelap dalam hati kita? Membuat pengenalan kita tentang kasih karunia, kekuatan kuasa Yesus itu seperti ada selubung yang menutupinya. Apakah ini layak kita fokuskan kepada masalah, kepada kekhawatiran kita ini? Ataukah kita ini sedang dilanda masalah sebab kita menginginkan sesuatu hal karena sesuai dengan keinginan kita? Dan sesungguhnya itu tidak boleh kita miliki karena tidak membawa manfaat dalam diri kita. Itu pun ada. Kepedihan dalam diri seseorang karena dia menginginkan sesuatu padahal itu bukan dikehendaki oleh Tuhan, tapi dia fokus kepada hal itu, maka memberikan kepedihan-kepedihan di dalam hidupnya.
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepedihan tanpa mengenal Tuhan dengan benar bisa melumpuhkan iman kita, membuat kita jauh daripada Tuhan, dan membuat kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Padahal karena Dia bangkit, Dia hadir, Dia mengunjungi, seperti Tuhan mengunjungi Maria. Tapi karena kepedihan itu, dia tidak dapat melihat bahwa itu Tuhan. Dia tidak dapat mengenal bahwa itu suara Tuhan di dalam kehidupan dia. Maka kabar baiknya bagi kita, saya tidak tahu, tapi kita tahu hidup kita tahu pergumulan kita. Tapi kabar baik karena Dia Tuhan yang bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, maka Dia hadir. Dia hadir, Dia melihat dalam kondisi apapun kita, dan Dia penuh dengan kasih. Dia mengerti keadaan hati itu, dan bukan hanya mengerti, Dia peduli. Allah telah mempertimbangkan segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi dalam diri kita. Kesulitan apapun, Tuhan sudah mempertimbangkan itu. Dan pada saat yang sama, Tuhan sudah merencanakan cara pemecahan serta jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang sejati, tidak pernah meninggalkan anaknya, tetapi Dia memberikan pertolongan pada waktunya. Maka katakan kepada diri kita, kita tidak sendiri, aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang bangkit, Dia hadir. Dalam saat bagaimanapun Dia hadir, karena Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang terkurung dalam tempat, Dia bukan Tuhan yang terkurung di dalam kubur, tapi Dia mengalahkan kubur. Dia bangkit mengalahkan maut. Yang kedua, kita belajar dari teks ini, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kabar baik. Yesus hadir dan bertanya saat kita sedih, mengapa engkau menangis? Kebangkitan Yesus itu adalah kabar baik karena Tuhan mengunjungi, Tuhan berkomunikasi, Tuhan bertanya dalam kepedihan kita. Dia berkata, mengapa engkau menangis? Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dia hidup, Dia hadir. Maka itu menyatakan kabar baik bagi kita bahwa Dia adalah pribadi, tempat umat mencurahkan isi hati. Kebangkitan Yesus itu di dalam teks ini memberikan pengertian bagi kita. Yesus itu adalah tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita. Maria Magdalena menangis. Dan dalam tangisan itu Tuhan datang. Tuhan punya cara untuk mengangkat dia, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Maka Yesus datang. Mula-mula malaikat datang kepadanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Sapaan yang begitu lembut dan sapaan penuh relasi yang begitu akrab. Ibu, mengapa engkau menangis? Dalam arti, ceritakan kepadaku. Curahkan kepadaku kepedihan hati itu, karena aku hidup mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Curahkan kepadaku. Tuhan punya kuasa. Maka di dalam dasar ini orang-orang percaya bertahan dalam kepedihan hidup, dan orang-orang yang setia kepada Tuhan menerima penghiburan, menerima kekuatan secara rohani, karena mereka ditemukan oleh Tuhan dan berkata kepada mereka, mengapa engkau menangis? Maka dikatakan di dalam lagu itu, lagu orang Kristen, dikatakan itu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kenapa? Karena Dia menyapa kita dalam kepedihan kita. Dia mau
menyelamatkan kita, Dia mau menolong kita. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paskah itu kabar baiknya. Tuhan itu bersedia menjadi tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita. Maka di dalam Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya, kepada Allah setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Persoalan kecenderungan kita adalah mencurahkan isi hati kepada manusia yang kelihatan. Saya juga ditegur oleh Tuhan. Kadang-kadang lebih banyak menceritakan persoalan kita kepada manusia daripada kita menceritakan persoalan kita kepada Tuhan. Menceritakan persoalan kepada Tuhan 3 menit, 5 menit selesai. Tapi menceritakan persoalan kepada orang lain bisa sedetail mungkin kita ingat, kita curahkan unek-unek kita. Maka kadang-kadang di dalam pastoral itu begitu harus alot, begitu lama. Tapi kabar baik yang Tuhan katakan bagi kita di dalam Paskah ini, jadikanlah Tuhan tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita. Karena Dia bertanya kepada kita, mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau kecewa? Mengapa engkau putus asa? Katakan kepada Tuhan. Tuhan menantikan kita menceritakan, mencurahkan isi hati, pergumulan kita, persoalan kita, tantangan yang kita hadapi. Dia menantikan kita mencurahkan kekhawatiran kita. Dia menantikan kita untuk mencurahkan ketakutan kita. Bahkan semua yang kita alami. Yesus hanya sejauh doa. Maka curahkanlah isi hati kita. Dia mendengarkan. Dan ketika kita mencurahkan isi hati kita, Dia akan membuka jalan, memberikan jalan keluar, memberitahukan jalan yang harus kita tempuh. Kenapa? Karena Dia hidup. Karena Dia solusi. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan iblis. Dia sudah mengalahkan dosa. Semua yang menjadi penyebab kepedihan, permasalahan di dalam hidup manusia. Tapi Dia sudah kalahkan itu. Maka di dalam Roma pasal 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menerima pembenaran dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bukan kepedihan, kekhawatiran itu menjadi alasan untuk kita tidak kuat. Kita sudah menerima pembenaran dan hasil pembenaran itu dikatakan selanjutnya. Hasil pembenaran itu adalah membuat kita memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah. Dan kita memiliki jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Yesus Kristus. Dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri teguh. Dalam kasih karunia, bukan dalam kekuatan kita. Mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami, tapi kita akan tetap kuat di dalam kasih karunia. Bahkan dikatakan di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang memberikan pengharapan itu, kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk orang percaya itu, karena kebangkitan Yesus Kristus itu, persoalan tidak akan pernah menghancurkan hidup orang yang percaya. Tapi persoalan itu akan membuat orang percaya itu menjadi orang yang bertekun, menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang dimurnikan di dalam pengharapan mereka. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah kabar bagi kita pentingnya melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus itu adalah panggilan yang sangat penting bagi kita. Penting untuk kita melihat Yesus yang bangkit dari kematian itu. Maria oleh karena pergumulan itu awalnya diselimuti oleh kabut dan tidak mengenal suara Yesus dan tidak mengenal Yesus yang datang itu. Tetapi ketika Yesus berkata, Maria, seperti sirna kabut itu, lepas kabut itu. Begitu dia melihat Yesus,
lepas kabut itu. Mungkinkah kita dalam kepedihan kita harus dengan suara keras Tuhan menyadarkan kita yang hanya berfokus kepada masalah kita? Apakah perlu suara demikian menyadarkan kita? Tapi Tuhan yang bangkit, Yesus Kristus itu berkuasa memberikan kesadaran bagi kita untuk kita melihat Dia yang bangkit itu, yang maha kuasa itu, sehingga menghilangkan kabut itu dari dalam kehidupan kita. Yesus disadarkan oleh Tuhan dengan namanya dipanggil, Maria. Terkejut, sirna mendengar suara itu, sirna semua kabut itu dan rasa tawar hati itu. Maka saya katakan kebangkitan Yesus menyadarkan Maria dari masalah. Mari kita sadar dari masalah kita. Kuasa Yesus lebih besar dari masalah yang kita alami. Kuasa Yesus lebih besar dari duka cita yang kita alami. Seperti kuasa Yesus menyadarkan Maria dari masalahnya, karena dia fokus kepada dirinya dan membuat dia membatasi kuasa Tuhan. Tetapi Maria akhirnya melihat Yesus dalam suasana hati yang tawar, dalam suasana hati yang hilang pengharapan. Maka kuasa kebangkitan Yesus membuka hati Maria yang tertutup, menerangi hatinya yang gelap, menghapus air matanya, membebaskan hidupnya dari masalah yang begitu berat. Kuasa kebangkitan Yesus membuat kita kembali kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Maka penting kita melihat Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Yang menjadi pertanyaan, penting mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Dengan cara apa? Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam arti, Yesus hadir sampai saat ini dalam kuasa firman yang menyapa hidup setiap orang. Yesus adalah firman yang hidup. Maka kita bisa mengalami perjumpaan, melihat Yesus dalam kuasa firman, perkataan yang mengubah hidup kita. Saya diubah oleh Tuhan ketika dalam kepedihan, sering saya saksikan ini. Ketika adik saya meninggal, saya tidak bisa melihat pengharapan. Saya bertanya kepada diri saya, Tuhan, pendeta seperti apa saya ini? Kenapa saya tidak bisa menerima adik saya yang meninggal? Sampai kepada kekuburan itu. Terus bertanya, Tuhan tolong saya. Apa yang akan saya saksikan kepada jemaat? Saya ini seorang hamba Tuhan tapi tidak bisa menerima duka cita ini. Tapi Tuhan menemukan saya di kuburan. Ketika di kuburan itu saya dibawa seperti Maria ini, menangis pergi ke kuburan. Saya pergi ke kuburan itu dalam kepedihan hati. Tapi di kuburan itu saya mendengarkan suara Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Begitu suara itu lenyap, saya benar-benar merasa terbebas. Kepedihan, duka cita itu diangkat, hilang semua. Yang ada sukacita. Mayat dikubur, tapi dia tidak ada di situ. Dia sudah bersama dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Tuhan yang dia imani. Tuhan yang selama ini dia tempat untuk meletakkan pengharapan dia. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Maka itu pun hilang kepedihan itu dari dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu, sangat penting kita mengalami, melihat Yesus dalam masa titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Melihat Yesus. Karena itu akan mengubah jalan arah hidup kita, perspektif kita dalam memaknai hidup
yang Tuhan karuniakan bagi kita. Maka kepada Thomas itu Tuhan katakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ketika kita percaya kepada perkataan Tuhan, Tuhan menemukan kita melalui kebenaran firman. Kita percaya, Tuhan katakan, kebahagiaan daripada Tuhan itu akan hadir menguasai kita, menyejukkan hati kita, dan membuka mata hati kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Yesus hadir dalam kuasa firman Tuhan. Walaupun meskipun saya katakan sampai pada saat ini banyak orang mengalami melihat Yesus, wujud Yesus. Itu kalau kita lihat setelah kebangkitan, Paulus juga Yesus memperlihatkan dirinya, dan saya melihat banyak di YouTube itu ya, dalam ada keterpurukan orang, bahkan anak pemimpin Hamas itu saya baca, anak pemimpin Hamas yang begitu radikal. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu mengubah arah hidup mereka. Dari hidup dalam dosa, dari hidup dalam keterpurukan, akhirnya menjadi begitu hidup penuh dengan makna. Maka penting, apakah dalam perjumpaan Tuhan memberikan penglihatan, seperti yang saya katakan tidak semua kepada semua orang. Apakah penglihatan perjumpaan kita dalam kuasa kebenaran firman, tapi intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Melihat Yesus yang bangkit itu sangat penting dalam kehidupan kita. Begitulah bapak-bapak gereja kita mengimani. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka mereka begitu giat dalam memberitakan Injil. Mereka giat di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Tetap setia sampai akhir hidup mereka walaupun menghadapi tantangan yang ada. Maka mari kita dalam Paskah ini berdoa kepada Tuhan. Kalau kita belum mengalami perjumpaan itu, Tuhan temukan aku. Seperti Tuhan menemukan Maria itu, temukan aku. Kalau selama ini ada kabut yang gelap menyelimuti mata hati kita, sehingga membuat hidup kita jenuh, menjalani hidup apa adanya, dan tidak lagi terpikirkan ekspektasi apapun untuk mencapai tujuan Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan temukan aku. Seperti Tuhan menemukan Maria. Karena perjumpaan Maria melihat Yesus itu mengubah arah hidupnya, dia akan menjadi bersemangat memberitakan tentang Tuhan, penuh dengan keberanian, pulang ke rumah dengan sukacita, menyatakan kepada para murid, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Maka hilang semua duka cita, terhapus air mata. Kedinginan hati itu dicairkan oleh kuasa Tuhan. Aku melihat Tuhan. Bagaimana itu bisa cair? Melihat Tuhan. Maka itu penting di dalam kehidupan kita. Mazmur 145 ayat 18 dan 19 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Maka mari berdoa, minta untuk ditemukan oleh Tuhan. Kesimpulan bagi kita dalam khotbah ini, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit dan Yesus itu hidup. Itu adalah fakta sejarah. Karena Yesus menyatakan diri, menampakkan diri kepada banyak orang. Dan kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa dosa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun dalam dunia ini. Dan kuasa kebangkitan itu mengalahkan maut yang tidak dapat diatasi oleh siapapun di dalam dunia ini. Dan bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia menerima pengampunan dalam kematian dan dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menerima kelepasan dari dosa dan menerima kelepasan dari kematian kekal, itulah penghukuman. Dan kepada mereka diberikan kehidupan yang kekal, itulah sorga. Kebangkitan Yesus kabar baik bagi kita. Yesus hadir dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita.
Dia mengerti, dia peduli, dan dia berkuasa menolong kita. Maka orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang tidak pernah menjalani hidupnya sendiri, tapi Tuhan ada mendampingi, menyertai. Kebangkitan Yesus adalah kabar baik bagi kita. Yesus bertanya kepada kita, mengapa engkau menangis? Tuhan memanggil kita untuk mencurahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Maka kebangkitan Yesus Kristus ini kiranya membawa kedekatan, intimidasi kita dengan Tuhan, memperkuat relasi kita dengan Tuhan, dalam arti lebih banyak mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang kelihatan. Kebangkitan Yesus memberitahukan kepada kita pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi, pentingnya kita melihat Yesus, karena dalam kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kehadiran Yesus, mengalami penyertaan Yesus dalam setiap situasi kehidupan kita, akan menjadi jalan melahirkan kebahagiaan hadir dalam hidup kita yang mensirnakan setiap rasa putus asa, setiap tawar hati dan kepedihan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Saya minta Bapak Pendeta Dr. Niko Pabayo Gading menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih pagi ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, dan Yesus berbicara secara khusus kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Maria Magdalena bisa menyaksikan dengan mata kepala dan menyaksikan itu juga kepada murid-murid yang lain, supaya juga percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami hari ini menjadi Maria Magdalena masa kini, untuk kami juga memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Dinar yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita. Kita mengangkat pujian El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu saya persilakan untuk mengambil posisi. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung, yang sudah memberkati dan menyertai kami dalam rangkaian ibadah Paskah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
pulanglah ke rumah masing-masing. Ingatlah, jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat sudah, Tuhan disilakan seterusnya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah untuk kita semua.